membuktikan apakah betul penyidik ini bisa membuktikan keterlibatan Peggy dalam kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah. Jadi saya kira kita di sini jangan berasumsi dulu. Jadi lebih baik kita mengikuti saja apa yang sedang dilakukan oleh penyidik. Kenapa? Kan Pak Beni dari Kompolnas mengatakan akan mengawal. Kemudian juga ada dari lembaga-lembaga lain ya yang terkait dengan hukum yang ikut mengawal dan termasuk Bapak Presiden. Jadi tentunya kalau memang penetapan Peggy itu nanti keliru, maka di sini kita bisa melihat profesionalisme daripada Polri dalam hal ini penyidik ya di Polda Jabar itu tentunya menjadi sesuatu sesuatu hal yang harus mendapatkan sanksi kode etik. Ya, tapi kalau misalnya memang betul, ya kita ikuti saja. Tadi disampaikan kan, saya juga selalu berkoordinasi, ya, apalagi saya kan mantan kabar eskrim. Saya bertanya kepada ahli forensik yang ditanyakan tadi oleh Pak Japa, yang tadi ya narasumber itu semuanya sudah dilakukan dan sudah divonis ya, divonis secara berjenjang dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, sampai bahkan ada gerasi. Nah, kita bicara dengan yang kasus ini dulu deh. Kalau memang Peggy ini tidak bersalah, ya tentunya kan namanya saja kalau tersangka bisa bersalah, bisa tidak bersalah. Nah, silakan nanti diuji di pengadilan, ke pra-peradilan, ataukah nanti kalau memang harus terus ke pengadilan, nah di pengadilan itulah silakan. Karena setahu saya meskipun banyak pengacaranya, kan nggak mungkin semuanya ke pengadilannya, paling hanya beberapa orang. Jadi saya kira ya, asas praduga tak bersalah ini harus diinikan. Iya, Mbak. Baik, asas praduga tak bersalah begitu ya Pak Ito, tapi ini kan sebenarnya kasus ini juga menjadi pertaruhan begitu ya, integritas, profesionalitas pihak kepolisian yang mungkin publik ini justru belakangan mempertanyakan begitu Pak Ito. Bagaimana seharusnya pihak kepolisian menjawab ini? Bahkan tadi juga dari Kompolnas sendiri ada dugaan-dugaan obstruction of justice, walaupun dikatakan ini sebenarnya warisan kasus ya untuk para pejabat kepolisian saat ini, karena yang menangani berbeda lagi di tahun 2016. Hal-hal yang akhirnya mencuat ke publik ini seharusnya apa yang dilakukan pihak kepolisian Pak Ito untuk meredam juga isu-isu yang sumber di luar sana? Ya, yang jelas kepolisian harus mampu membuktikan sangkaan terhadap saudara Peggy. Kalau yang dikatakan Pak Beni obstruction of justice, kalau memang Peggy ini betul-betul dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan itu terlibat, maka pihak-pihak yang selama ini dianggap menyembunyikan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa mereka telah melakukan obstruction of justice ya. Tapi sebaliknya, kalau memang Peggy tidak bersalah, maka kepada para penyidik ini juga mereka pasti akan dikenakan di Komisi Kode Etik ya, pelanggaran kode etik. Ya, tentunya ini pun bagi penyidik juga tidak mau ya, mereka kalau misalnya ada ancaman, karena kalau Komite Kode Etik itu kan untuk kalau pelanggaran kode etik bisa administrasi, bisa pangkat ditahan, bisa tidak sekolah, mereka juga nggak mau kan. Jadi saya kira mungkin penyidik sudah yakin bahwa ini adalah Peggy terlibat, dan penyidik sudah yakin juga bahwa dua DPO yang lainnya itu adalah sampai saat ini masih kabur ya, atau masih belum bisa dibuktikan apakah ada atau tidak, meskipun sudah disampaikan bahwa itu fiktif. Pak Ito, ini kan juga menjadi pertanyaan gitu dari pengacara Peggy Setiawan, dan juga publik juga menyoroti hal itu begitu Pak Ito, mengenai dua DPO yang tadi sudah sebelumnya sempat disampaikan, kemudian akhirnya dianulir gitu. Bagaimana dengan statement ataupun pernyataan seperti itu Pak Ito? Karena dikatakan bahwa ini tidak ada barang bukti sehingga DPO itu harus dihapus gitu. Ya gini Mbak, saya punya pengalaman ya Mbak ya, beberapa kali. Kalau di dalam kriminologi itu seorang yang berbuat kejahatan itu tidak mungkin akan mengakui kejahatannya. Biasanya dia melempar untuk bisa mengaburkan perbuatannya kepada mungkin ada orang lain, ataupun mungkin dia hanya merupakan rekan. Ini saya alami sendiri. Nah sekarang begini, kalau ini sudah disebutkan dalam amar keputusan hakim, maka kalau memang ini PDPO 2 ini adalah tidak ada, yang menyatakan DPO ini kan berdasarkan keterangan daripada saksi, maka dia juga harus mempertanggungjawabkan, bisa kena pasal 242, memberikan keterangan palsu di pengadilan. Tapi kalau memangnya DPO ini ternyata ada,
maka tentunya ini di sini kita bisa melihat ada kelemahan daripada penyidik ya, terutama dalam menyampaikan pendapat bahwa DPO ini tidak ada. Jadi saya kira memang ini sekarang bergulir di publik, orang awam yang mungkin tidak mengetahui apa fakta sebenarnya. Yang paling tahu ini kan tentunya penyidik ya, dan penyidik juga harus wajib mempertanggungjawabkan apa yang mereka sampaikan. Tapi kan ada hal-hal Mbak Rati, Mbak Sera, bahwa di dalam proses penyidikan ini saat ini belum bisa disampaikan ke publik. Nah tentunya silahkan, kan di sini ada pengacaranya, kemudian juga ada opini publik. Tapi yang jelas penyidik tidak mungkin akan harus mengikuti opini publik, yang diikuti adalah berdasarkan fakta-fakta. Baik.